Beliau adalah seorang wasit perempuan pertama di Purwakarta. Tidak sembarangan orang, saya pengen jadi wasit tiba-tiba dipanggil gitu, enggak. Kita harus punya lisensi dulu. Dimarahin sama pemain lah, dimarahin sama ofisial lah. Dimana rata-rata seperti itu. Tapi Rinai juga nggak boleh nggak boleh kepancing. Soalnya Rinai juga harus menenangkan diri Rinai sendiri. Siapa yang tertinggi lah menurut Rinai ini. Rinai bisa ada di tahap ini. Tapi bukan karena Rinai yang hebat, enggak. Karena doa-doa orang tua Rinai kali ya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Mang Udung, preman pensiun di Jadi Begini Podcast. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Lama nih nggak ketemu, tapi kali ini rindu Mang Udung terobati dengan kehadiran bintang tamu narasumber yang cukup menggairahkan buat saya. Siapakah dia? Dia adalah Inai. Rinai. Siapa Rinai? Apa tadi mau bikin apa? Mau dengerin? Boleh. Soalnya jadi bawa apa ini? Jadi kalau pertama kali masuk nih wasit ya, gini. Kenapa Inai bawa peluit? Karena Inai yang saya tahu sampai sekarang ini dan diajak ke Jadi Begini Podcast, beliau adalah seorang wasit perempuan pertama di Purwakarta. Wasit sepak bola ya. Wasit sepak bola, lapang sepak bola. Jadi bukan lapang futsal, lapang sepak bola yang ukurannya besar itu, yang lari-lari juga. Betul, di tengah. Keren. Namanya siapa tadi? Nama panggilannya Rinai. Cuman IG-nya Inai Arsenik. Saya panggil siapa nih? Rinai boleh. Rinai boleh. Nama aja ya, biar kita lebih kelihatan seumuran. Emang seumuran kan? Seumuran kita. Jadi tadi dibuka dengan pembukaan fluid, artinya pertandingan kita mulai. Apakah syarat menjadi seorang wasit itu harus bisa meniup fluid dengan lantang dan perkasa seperti yang tadi? Yang jelas punya fluid. Kalau nggak punya fluid, arek naon di gorok kan nggak bisa. Jadi kita harus punya fluid gitu. Pokoknya syarat utamanya ya punya peluit dulu aja deh gitu. Terus syarat yang lainnya ya tahu peraturan yang kayak gitu-gitu. Soalnya peraturan juga harus sekolah gitu, harus kursus dulu dan sebagainya lah. Ada tahapan-tahapannya untuk jadi wasit yang memang berlisensi. Gitu. Wasit yang berlisensi. Oh gitu. Jadi tidak sembarangan orang, saya pengen jadi wasit tiba-tiba dipanggil gitu, enggak ya? Ada apa? Proses ke sana ya. Ada proses kalau jadi wasit yang apa ya, yang di profesional gitu ya. Yang diakui lah, diakui sama kabupaten gitu ya. Jadi masuk ke Askab, kita harus punya lisensi dulu. Tapi kalau misalnya buat friendly match mah ya dari kita aja lah dari gitu kita bisa aja. Gitu. Dari kalau misalnya ada pertandingan besar dari Askab yang sudah berlisensi gitu, dan berlisensi juga harus ini dulu pelatihan dulu lah gitu. Ya minimal tahu dong, minimal tahu tentang sepak bola. Minimal juga pemain sepak bola dong ya. Kalau misalnya wasit sepak bola, pasti pemain bola gitu. Memang pemain sepak bola. Dikit lah. Jadi ada tim khusus sebelumnya, punya tim khusus perempuan apa memang gabung dengan laki-laki? Karena yang saya tahu bahwa sepak bola kita ya sementara masih didominasi oleh laki-laki kalau sepak bola. Oke, jadi pertama masuk ke tim putri namanya tim apa tadi? Tim Mutiara FC. FC. Itu memang tim sepak bola perempuan. Tim sepak bola perempuan. Jadi pelatihnya tuh sama-sama wasit. Gitu. Nah, terus pas masuk alah gendingan ngarora. Alah gendingan anak saya sekolah unggul. Oh gitu. Kalau ngejar tuh, kalau ngejar mereka kayaknya susah banget gitu kan. Dan saya pikir yang deket aja lah, udahlah jadi wasit aja deh gitu. Jadi Rinai pikir aduh ngejar mereka susah ya say. Jadi ya udahlah jadi wasit aja. Seenggaknya masih ada di dunia bola lah ya gitu. Jadi Rinai berpaling
ke wasit gitu. Kapan itu dimulai resep bobolaan sepak-sepakan di lapangan? Tahun inilah pas pandemi. Enggak, belum lama. Tapi sebelumnya memang suka olahraga ya? Kalau sebelumnya sih suka olahraga basket, Muay Thai. Kemarin tuh masih Muay Thai. Ya, di Peno Muay Thai. Oh, sama si temen tuh si Jia si Bang Jia ya? Ya, itu Rina udah bertahun-tahun tuh kalau Muay Thai. Oh, basic pertama olahraga di Muay Thai. Basicnya di basket dulu, terus di basket, terus basket udah ke itulah ke daerah-daerah gitulah, lumayan lah gitu sekolah. Terus pas udah keluar sekolah Muay Thai, ternyata Jia tuh teman sekolah, terus ya udah deh ke Muay Thai. Ya udah lama-lama ya ke bola. Ke bola sekarang ini dan jadi wasit bola. Karena capek ngudak-ngudak akhirnya mereka di pinggir lapang tadi. Iya. Asli Purwakarta memang ya. Teh Rina ini di mana sih rumahnya? Di Perum Cimaung. Perum Cimaung tuh yang arah ke sana ya, ke Sadang ya. Ke Sadang. Saya suka main ke sana tuh. Main atuh ke rumah. Tempat saya main tuh di situ tuh ada luwung seni. Sedikit promosi. Kalau ya benar. Iya benar, itu dekat rumah. Iya dekat rumah. Kalau itu mau paling ujung, kalau Rina di tengah-tengahnya. Gitu. Jadi awal mulanya memang berangkat dari suka olahraga. Tapi ngelihat dari olahraga tadi ya, olahraganya basket, terus Muay Thai, sekarang ke bola. Lebih identik olahraga yang sedikit agak keras, agak ke laki-laki. Kenapa olahraganya nggak balet? Gitu. Kalau perempuan kan harus begitu. Apakah ada apa namanya? Jangan-jangan ada satu unsur gue seneng olahraga bidang yang keras-keras begini gitu. Kalau pertamanya sih ngerasa kalau ada tantangan aja gitu, Pak. Jadi ini nih menantang gitu. Main basket kan kayak ganti-ganti orang nih, terus ini seru nih ya ganti-ganti orang, ngelihat orang yang emosi yang gitu. Seberjalannya waktu nggak ada lagi nih basket, soalnya udah pada zamannya. Kalau basket kan zamannya ini zamannya itu zamannya gitu. Muay Thai ya gitu nendang-nendang, mukul-mukul samsak gitu kan, masih ada adrenalinnya lah gitu. Pas di bola sangat beradrenalin banget ini, seru banget ini. Dimarahin sama pemain lah, dimarahin sama ofisial lah. Soalnya Rina yakin ya, dan semua yakin, dan juga pemain bola ya. Jadi wasit tuh nggak segampang itu gitu menurut Rina. Rina waktu di lisensi itu diajarkan untuk menjadi sabar. Karena Rina tahu kalau pemain bola itu udah capek, udah gimana emosi ya, gitu emosi dia semuanya ditumpahin gitu ya. Terus dia akan ngerasa benar sama dirinya di lapang gitu. Jadi Rina mewajarkan mereka marah, wasit pokoknya marah-marah kan ya gitu. Rina mewajarkan karena mereka ingin kalau Rina bilang ingin menang enggak juga ya, cuman dia pengen ngerasa kalau dirinya itu benar, padahal dari sisi lain kan enggak gitu. Jadi itu adalah satu tantangan buat Rina sendiri ketika jadi seorang wasit, seorang pemberi keputusan ketika orang pengadil salah. Lapangan Pengadil lapangan ya. Jadi tantangan selanjutnya setelah menjadi pengadil lapangan itu adalah berbenturan dengan orang-orang pemain yang temperamen emosinya tinggi, sehingga kata-kata marah dan sebagainya itu sering banget dirasakan, sering didengar oleh Rina. Jadi awe ya asisten wasit. Jadi asisten wasit. Ada yang paling gitu. Kalau Rina sih jawabannya astagfirullahaladzim. Kalau enggak Rina suka bilang, ya nanti kita ngobrolnya di pinggir lapang aja gitu. Nanti Rina jelaskan. Di sisi lapang mau kemangkewe gitu ya. Kemangkewe di sisi lapang mah. Cuma rata-rata seperti itu. Tapi Rina juga nggak boleh kepancing. Soalnya Rina juga harus menenangkan diri Rina sendiri. Rina juga mewajarkan sekali. Karena pemain memang begitu, memang capek, tensinya tinggi, pengen menang juga gitu. Terus kalau Rinanya kepancing, ya nggak bisa juga. Jadi Rina harus menenangkan pemain lah gitu. Sebisa mungkin Rina harus menenangkan pemain bahwa misalkan ini handsball. Kamu tidak itu kan ke handsball misalnya gitu. Kan ke handsball. Rina jelaskan karena Rina sudah tahu, karena Rina sudah pendidikan. Rina akan menjelaskan kalau dari sini ke sini tidak handsball, karena dari sini tidak. Karena Anda sudah membesarkan diri tangannya aktif, tetap saja handsball.
wah dasar wasit. Dasar wasit. Argumennya sudah mentok. Udah terakhirnya dasar wasit gitu. Tapi Renai mewajarkan, tapi Renai juga nggak marah. Renai sangat sekali mewajarkan. Mau kata-kata apapun juga Renai sangat mewajarkan. Memaklumi gitu, karena ya orang capek ya pasti marah lah, disenggol gini marah wasit gini. Begini. Tapi mungkin ada levelannya ya, ketika di tingkat-tingkat turnamen bola yang agak sedikit ini nggak terlalu seperti pemain seperti itu. Sama aja sih pemain bola di mana-mana. sama ajanya gitu-gitu katanya. Sama aja. Soalnya kan sami-sami manusia ya sami-sami jalmi gaduh perasaan gitu. Jadi Renai ngerasa sisi wasit sama sisi pemain itu akan beda. Jadi kalau wasit kan belajar dari sisi peraturan yang benar ya. Karena IFAB sama FIFA itu kan ngeluarinnya kan setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali kan ada peraturan baru. Nah, pemain itu jarang mengerti. Jadi Rina itu sedikit-sedikit edukasi lah sama yang main-main antar persahabatan gitu ya, ngasih tahu kalau ini mah gini. Rina suka kasih tahu dikit-dikit kan. Enggak, ini gini loh. Ini stop formation attack loh. Enggak bisa loh kayak gini. Nah, sih dijelasin sama Rina gitu. Jadi Rina sedikit-sedikit mengedukasi lah yang yang udah Rina dapet gitu. Atau itulah keuntungannya menjadi seorang penentu keputusan di lapangan. Seorang perempuan mungkin akan berbeda loh dengan laki-laki. Iya kan, pemain lamun ningali wasit laki bahasan mah untung sih awewe gitu. Udah laki paling. Jadi begitu ya, untungnya di lapangan itu wasitnya perempuan. Ada satu keuntungan ya di situ ketika perempuan. Terus sisi pelajarannya buat kita tadi ya, saya menggarisbawahi ada belajar sabar ya. Artinya kesalahan utama seorang wasit itu adalah terpancing emosi ngiluan nafsunya. Ulah pisannya nafsunya. Karena kita bertindak atas dasar sebuah peraturannya. Termasuk ini buku apa sih, peraturan permainan ini dibaca dan dikuasai mesti ya. Iya, karena ada ininya, ada pasal-pasalnya. Semua per pasal A. Jadi Rinai ada 17 pasal. Jadi begini, ternyata ada pasal-pasalnya lamun main bola. Kades ya untuk Preman FC ya. Preman FC lamun main bola itu aya pasal-pasalnya. Itu menang merosotkeun kade. Jadi aya pasal-pasal deh. Ada. Ini law of the game dari FIFA. Jadi main bola itu ada 17 pasal. Jadi gitu, ada 17 pasal ini. Jadi banyak lah gitu 17 pasal. Jadi semuanya memang ada. Tapi yang pemain tahu itu ya hanya berlatih aja. Hanya ya udah latihan, main aja gitu main ya? Bagus menang. Kan sampai nggak tahu ternyata ada ya pasalnya ya. Ternyata ada ya pasalnya. Jadi rata-rata pemain itu Renai sih nggak menyalahkan ya, tidak menyalahkan pelatih atau tidak menyalahkan siapapun atau pemain atau yang lainnya, enggak. Cuman rata-rata pemain itu akan menyalahkan wasit karena naon ieu kieu kita berasa belah, padahal tidak. Sebenarnya kita punya panduan ini gitu. Tiap hari aduh ini apa ya, aduh ini apa nih, stop formation attack lah, apa handsballnya dari sini, atau kalau yang bola ini terus jadi gini kan. Jadi sebenarnya itu semua ada, tapi tetap semua akan bicara wasitnya berat sebelah. Gitu. Itu bahasa-bahasa yang paling sering diungkapkan oleh penonton, oleh supporter, oleh termasuk pemain merasa wasit tidak adil sehingga mengatakan berat sebelah dan sebagainya. Padahal itu jauh pisan ya. Iya, kalau menurut Rina itu Rina kan bilang Rina sangat mewajarkan karena mereka itu nggak ada buku panduannya. Kalau kita belajar banget 1 minggu belajar nyampe gini gitu kan, sampai gini. Bener. Soalnya banyak hal yang mesti dipelajari. Enggak. Misalnya ini jangan wasit gitu, ini jangan wasit orang dibenangkan, nggak bisa. Kalau di lapang itu ya dengan
dengan bola ya bulat aja gitu, lari ya bola nggak kayak main PS gitu kan, lari kesini enggak, tetap aja bola main bola ya tetap main bola seperti atau main bola. Wasit ke orang ieu keun nya penalti keun nya aya bola atau penalti, penalti kan sulit sama ya seperti untuk, itu. Iya. Untuk membuka peluang tadi berasa bola dan sebagainya itu sulit sekali. Sebenarnya seperti itu, tapi kan buat pembicaraan pemain bola sama yang ingin menang atau yang ingin yang kalah kan nggak ada yang mau kalah ya. Tetap aja yang disalahkan tetap wasit. Wasit gitu. Tapi selama ini ya tadi merasa enjoy saya, dan ini sebuah pencapaian buat Rinai sendiri jadi wasit ini ya. Iya betul, pencapaian tertinggi lah menurut Rinai gitu. ini. Rinai bisa ada di tahap ini. Tapi bukan karena Rinai yang hebat enggak, karena doa orang tua Rinai kali ya, wis gaya ya. Pencitraan banget ya. Tapi menurut Rinai karena doa orang tua sih sebenarnya. Kalau Rinai kemarin Rinai lisensi kan nggak di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu hanya 2, dari Rinai dari Purwakarta sama temen Rinai di Pangandaran 1. Yang perempuan. Yang laki-laki. Ya, justru. jadi Jawa Barat itu hanya 2. Rinai, satu lagi orang Pangandaran 2. Terus yang lainnya di Purworejo, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, ke sana. Iya, sendiri. hebat. Sendiri. Terus ya udah cuman berdua aja gitu sendiri sana pas bulan Juli lah, Juli. Karena Rinai belum siap ke lapang kalau belum punya lisensi gitu. Jadi Rinai nggak apa-apa, Rinai nggak bisa kata Rinai, daripada Rinai punya lisensi aja dimarahin apalagi nggak punya lisensi. Dan untuk menaikkan honor dong ya. Sudah punya lisensi, gue punya lisensi bayarnya mahal dong gitu ya. Iya nggak? Enggak juga sih. Pernah mewasiti pertandingan yang terhebat, terluar biasa pertandingan? Kalau untuk 2 tahun ini kan lagi pandemik ya, jadi kita off kan, semuanya off gitu, pertandingan semua off. Cuman kemarin aja pembukaan Purnawarman tuh di sana di Gor Purnawarman itu Rinai ikut pembukaannya kan sama Bu Ane, Abu Ane ya, Bupati Purwakarta. Rinai itu diperkenalkan kalau Rinai itu wasit perempuan pertama di Purwakarta. Iya, di stadion Purwakarta. Sekali dong ya Ambu ya sama sama-sama perempuan. Ternyata jadi perempuan tidak cuma hanya jadi seorang bupati saja ya, jadi wasit juga bisa. Bu, wasit Bu. Terima kasih Bu, ya Allah, alhamdulillah Bu. Berkat Ibu Bu. Tapi ada nggak sampai saat ini liga perempuan, bola perempuan sudah ada? Liga perempuan alhamdulillah udah 2 kali pertandingan minggu kemarin sama hari Minggu kemarin. Nah, minggu kemarinnya itu Rinai ada acara, terus baru minggu kemarin Rinai ada Liga Women, Rinai ikut jadi wasitnya. Ya, jadi wasit, dipanggil jadi wasitnya lah gitu. Oh, sudah ada di Purwakarta? Sudah ada di Purwakarta. Liga perempuan, Women Purwakarta. Udah banyak ternyata. Sayang ketinggalan rupanya. Gak pernah nonton sepak bola wanita. Yang tahunya saya nontonnya ibu-ibu senam di pinggir rumah. Rame doang. Ternyata itu kan ya staminanya sangat memerlukan sangat tinggi ya kalau untuk, makanya didukung oleh hobi atau kegiatan awal Rinai sebelum ke bola, yaitu tadi pemotoran. Vokalis, jangan-jangan vokalis enggak sih ya, vokalis semua. Di musiknya musik keras loh, saya lihat di Instagramnya musiknya musik kencang-kencang gitu nya, basket dan sebagainya. Iya itu ya. Kalau Rinai pernah jadi MC metal lah di Purwakarta di zamannya zaman Plaza gitu. Zaman Plaza gitu. Jadi kebetulan temen bikin IO gitu, IO terus Rinai geus lah urang weh jadi MC na gitu. Nyoba gitu kan. Daripada ngeherian lucu-lucuan lah udahlah jadi MC. Ternyata kepake, akhirnya Rinai dipanggil jadi MC Burger Kill di Cipeundeuy. Itu terakhir. Itu terakhir. Udah itu terakhir. Kalau kegiatan sehari-harinya Rinai apa sih? Rinai masih jadi kuli kerja di Indorama. Tapi enggak Indorama tahu ya Rinai punya potensi atau bakat di kalau misalnya
apa ya? Jadi kayak ada pertandingan Agustusan lah ya gitu, Agustusan antar departemen ya Rinai deui Poli Rinai menangnya tadi. Artinya jadi satu poin untuk Inai di pekerjaan sebagai seorang yang punya kemampuan di olahraga itu membantu ya, sangat membantu ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi terkenal lah ya. Terkenal. Si-ode-nya. Cuman kalau wasit belum karena masih pandemi kan ya. Biasanya setahun sekali kita ngadain acara spopa lah gitu antar departemen gitu. Karena ini ya jadi stop semua pandemi ya udah stop semua gitu. Banyak yang bilang Inai Jalu gitu badannya tomboy gitu ya. Rijal Rinai Jalu namanya. Kalau anak SMA Rinai Jalu aslinya. Tapi nggak apa-apa dengan sebutan itu. Kalau Rinai sih sangat nggak apa-apa. Memang begini gitu. Rinai nggak bisa. Ya udah gini gitu keadaan Renai kayak gini, mau lihat Renai kayak cowok, Renai kayak gini ya. Udahlah Renai terimain aja, memang orang kan berhak menilai Renai dari apapun ya. Renai juga nggak bisa romantis ya, enggak lah, udahlah bebas sama Renai mah mau ngomong apa aja juga Renai gitu. Yang penting gua nyaman, yang penting gua nggak merugikan lo gitu ya. Terus gua juga berprestasi dan saya juga sebagai pribadi apresiasi ke Renai sudah menjadi tadi wasit perempuan Purwakarta pertama di Purwakarta. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa loh teman-teman. Pobia nggak ada yang piriwit teh, pobia saya teh jadi sieun karena ketika mendengar peluit itu sebuah tanda ada satu pelanggaran. Artinya saya sudah melakukan sesuatu ya kan, itu menyatakan ada sebuah pelanggaran. Ditilang wae ku polisi pakai piriwit. Ya. Jadi piriwitna polisi piriwitna biasa nah Pak paling apa ya polisi. Jadi sudah ada ya lisensinya, sudah bersertifikat artinya ya. Jadi sudah siap terima job. Siap. Tapi Rina juga misalkan ada temen yang pengen dong diwasitin gitu antar persahabatan gitu ya. Rina selalu membuka pintu karena Rina ngerasa Rina pengen kan kalau liga makan ya mereka sudah tahu ya udah tahu peraturan dan sebagainya gitu. Nggak terlalu rumit lah gitu. Tapi Rinai selalu membuka diri untuk saya nggak sombong loh. Saya bisa loh buat ngewasitin kalian gitu yang misalnya persahabatan juga nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Yuk Rinai juga bisa gitu. Jangan ragu lah. Ayo misalnya lo nggak dibayar. Saya mau cukup didoakan saja sudah selesai. Beneran Rinai mah nggak. Bayarannya berapa? Boleh tanyalah sama teman-temannya yang pernah diwasitin sama Rinai. Rinai nggak minta bayaran. Rinai hanya minta saya doakan saja lancar, saya doakan aja semuanya berjalan baik gitu. Sama Rina juga edukasi aja gitu. Enak ngedukasi sedikit-sedikit. Ini nggak gini. Sitna gitu. Jadi tapi setidaknya ketika Rinai ngasih edukasi kepuasan batin buat Rinai. Jadi dia merasa ngerti, oh iya, oh ternyata di garis 5,5 ya, oh ternyata ini ya gitu, oh ternyata stop promotion attack tuh gini ya, oh dog show tuh gini ya gitu. Ya sebenarnya sulit. Dog show. Stop promotion attack. Dog show tuh kan. Ya, jadi gitu. Kumaha dog show di lapang kumaha. Jadi seperti ngagajleng anjing gitu. Gitu ya. Gitu Jadi kepuasan batin lah buat Rinai, buat Rinai bisa edukasi buat teman-teman yang lain gitu. Itu satu kepuasan Rinai untuk pribadi Rinai ketika menjadi wasit ini bisa mengedukasi, bisa mentransfer sebuah peraturan-peraturan yang seharusnya pemain sudah tahu dan diberi tahu oleh Inai sebagai pemutus keputusan di lapangan pengadil orang Sunda. Komo barijeng istilah nama akhirnya dia menyadari dan memahami saya salah itu menjadi satu kepuasan pisan ke orangnya. Ya tapi kan nggak mungkin diomongin ya. Paling di hati. Bener ya wasit pasti gitu bener wasit tapi tetap wasitna gitu kan. Tetap aja kayak gitu. Tapi tidak meninggalkan ya hobi-hobi sebelumnya ya. Masih tadi Muay Thai masih ya. Basket pun masih. Kemarin tuh masih ada tawaran hari Minggu tuh suruh basket di Bandung, persahabatan antara Purwakarta sama Bandung. Kemarin berapa minggu kemarin ya? Kalau nggak salah 3 minggu kemarin tuh sama KBB Kabupaten Bandung Barat.
Rinai lupa lah tempatnya di mana ya. Di expose di Kabupaten Bandung Barat. Aduh, pemain Kabupaten Bandung Barat. Aduh ampun gitu. Jago-jago. Iya, pemain Porda Kabupaten Bandung Barat sama kita. Ya lumayan. Kalau melihat itu merasa tidak bahwa prestasi sepak bola olahraga lah pada umumnya di Purwakarta sendiri ada kemajuan atau dibandingkan dengan daerah lain yang pernah Inai tahu? Kalau menurut Rinai sih kalau di Purwakarta sih kalau sama di Bandung, kalau di Bandung kan udah kota besar ya gitu. Jadi mereka udah kalau Kabupaten Bandung Barat kan rata-rata anak-anak sekolah kan gitu. Jadi mereka kerjaannya hanya latihan, main HP, tidur, latihan, main HP, tidur. Jadi terjaga lah gitu staminanya. Kalau umuran-umuran kita kan ya ampun, Pak Belit jangan beas ya. Artinya juga respon atau semangat anak-anak muda di Purwakarta khususnya perempuan ke olahraga kurang. Sepertinya sih gitu. Jadi kurang. Kalau basket yang Rinai kemarin ikut itu hanya 2 orang gitu. Kita campur sama yang lain-lain gitu ya. Enggak hanya orang Purwakarta aja. Basket enggak terlalu gimana gitu. Cuman kayaknya masih. Padahal ini ya sarana prasarana udah ada kita di Purwakarta udah ada GOR Purnawarman dan sebagainya. Mungkin karena pandemi kali ya. Jadi mereka masih si pandemi gagu kayaknya. Abdi rek memotoran turi hese namanya. Ayeuna rek olahraga, kena divaksin ya. Divaksin aduh ngaganggu. Pokoknya mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan segala aktivitas kita yang berhubungan dengan orang banyak akan bisa kembali. Amin. Nah, itu dia benar. Terus tadi musik jelasnya musik mah sudah jarang sekarang event-event musiknya. Jarang banget ya. Tetap makanya olahraga masih ada susurumputan nggak atau memang sudah ada di Purwakarta ini Askab belum ada masih ditinjau sama itu ya sama pengawas sih itu nggak bisa belum bisa kita masih belum ada lah kemarin juga sesuai protokol yang Liga Women Purwakarta itu masih protokol kesehatan lah gitu yang nontonnya hanya sebagian gitu yang di dalamnya pakai masker kayak gitu-gitulah gitu masih kurang serunya menonton olahraga gogorowokan gitu kan masih gogorowokan aya dina masker gitu kan tapi memang zamannya begini gitu kita juga memahami banget gitu ya kita terimain aja deh. Terima kasih. Sementara yang ini Inai punya tim sepak bola atau itu punya nggak di mana di daerah mana tuh yang biar bisa teman-teman yang lain bisa gabung dan sebagainya? Rinai udah enggak. Rinai udah enggak ikutan lagi. Cuman kalau mau ya ada di Mutiara FC sih sebenarnya di Purnawarman. Di GOR Purnawarman deket stadion. Di situ pokoknya latihannya hari Selasa. Soalnya liburnya hari Selasa. Jadi hari Selasa gitu. Kalau mau di situ juga ada gitu. Soalnya pelatihnya juga sama-sama Askab, sama-sama. Ya, untuk biar bisa mengajak teman-teman tadi di Purwakarta khususnya cewek atau yang daripada tadi nggak ada kegiatan yang senang olahraga sekarang udah terbuka ya, udah terbuka. Perempuan udah keren-keren sekarang. Wih buset Rina ini ngawasin. Kayaknya saya juga jauh ketiga. Jalan. Buset sliding buset ini keren banget. Rina aja sampai buset dalam hati doang nih. Buset nih cewek-cewek mungkin kalau Rina zaman ini lahirnya nih. Rina juga pemain bola ya. Tapi ya karena Rina udah manula. Jadi ya udahlah yang berhubungan aja jadi wasit aja lah sama-sama di wadah olahraga, sama-sama di sepak bola. Jadi ya udah wasit aja deh gitu. Saya kalau ngelihat yang wasit-wasit sepak bola itu kalau menghadapi pemain-pemain yang protes itu tampangnya tampang tak berdosain sok cuek. Ya harus begitu ya istilahnya. Jadi gini ya, kalau laki-laki mungkin kalau wasit laki-laki kalau dibales di misal sih. Nanti kalau wasit laki-laki ngejawab, nanti pemain akan panas jadi mending diem kalau laki-laki. Kalau Rinai mending dijawab. Oh gitu. Iya, kalau Rinai mending dijawab. Tapi kan beda-beda wasit ya ayah. Ada yang diem gitu kan. Kalau diem, kalau pemain kan ada yang
kok nggak dijawab sih apa gimana sih, dia malah marah, dijawab malah marah kan gitu sama. Kalau Rina harus dijawab. Mendingan dijawab. Mendingan dijelaskan. Mendingan kita jujur-jujuran, kita terus terang, kita terbuka. Nah, ini loh peraturannya, ini gini. Nanti dia akan bilang, "Oh ya," dalam hatinya. Nanti dia akan pergi sendiri, paham. Oh iya tidak gitu. Oh iya enggak gini. Oh iya enggak gitu. Jadi Rinai sedikit mengedukasi, tapi marah, tetap marah. Tapi Rinai lebih ke arah menjelaskan. Mungkin kalau wasit yang lain diam. Tapi tidak ada aturan ya kalau wasit itu. Kamu harus diam atau kamu harus menjelaskan enggak? Itu tergantung dari masing-masing aja cara. Yang penting cara menenangkannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Dan yang poin pertama tidak terpancing emosi. Betul. Tidak terpancing-pancing emosi. Iya, soalnya dan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari tentunya dong ya. Betul. Jadi yang lebih bijaksana. Sabar. Jadi lebih wise gitu ya. Betul. Jadi belajar sabarnya dari Muay Thai itu. Sabar gitu. Jadi menahan emosinya dari latihan Muay Thai di Peno Muay Thai ya. Dari situ latihan sabarnya. Nah kan kalau misalnya nggak mungkin kita berantem langsung nonjok aja, bisa sih nonjok, tapi kan nggak mungkin kita setiap berantem juga masa sih tonjok-tonjokan, nggak mungkin. Jadi ada sabarnya dari situ gitu. Pas di lapangan besar ya gitu, paling astagfirullahaladzim, nunduk aja gitu. Jadi nggak. Kalau teman saya dulu pernah, dia di pencaksilat sih. Dia tujuan pertama masuk ke pencaksilat itu adalah semacam revenge, balas dendam. Dia ada satu perlakuan dari orang-orang di sekitarnya, balas dendamnya ke olahraga. Perlakuan yang kurang baik dari lingkungan, akhirnya balas dendamnya ke olahraga. Inai begitu kan? Di Muay Thai enggak ya? Enggak sih, cuman jadi kesel ke orang tuh didambiaskan karena samsak gitu. Sakit. Panjang lu cerita itu mah beda pembahasan. Beda pembahasan. Adalah cuman Rinai lebih ke udah olahraga aja deh. Olahraga, gitu. berkeringat aja. Buang aja. Lemak ya. Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Biar awet kolot tak. Oke, apalagi yang mesti diceritain? Banyak tadi ya, dari mulai basketnya, musik bargelgelnya, terus apa itu? Rinai punya oleh-oleh nih ya. Aduh, dari siapa itu? Ini dari Della Collection. Della Collection. Iya, printing nih. Kalau misalnya mau jersey printing. Iya, kalau misalnya mau apa ya, mau bikin baju kaos gitu. Jersey ya, gitu ya. Boleh ke Della Collection. Ini udah dari kita. Ini Jabar News loh. Iya, Jabar News nih gaya ya. Tuh, Jabar News. Ada ininya juga. Boleh. Jangan lupa ya di saya ukurannya XXL ya. Boleh. Nanti ada nggak sih ukuran? Oh, ada. Nanti menyusul. Siap. Soalnya kemarin keburu-buru ya ayah gitu. Siap. Ini kalau mau langsung aja ke Jabar News nih. Keren ya Jabar News. Keren loh. Keren. Udah subscribe, udah follow ke Jabar News ya. Udah. Kita nih udah follow-followan ya di IG ya. Udah kan. Iya iyalah. Siap, begitu saja ya teman-teman, sobat dan CS di Jadi Begini Podcast. Senang Mang Udung kali ini ketemu dengan Ina ya. Semangat olahraganya, semangat berprestasinya sangat tinggi. Semoga bisa menularkan buat saya pribadi dan khususnya dan umumnya kepada teman-teman di Purwakarta biar terus berkarya, terus berprestasi dan tunjukkan yang terbaik untuk orang lain. Ya, gitu ya. Oke. Benar nggak? Betul gitu ya. Jadi balas dendam deh. Memperlihatkan ke orang merendahkan kita dengan sebuah prestasi. Sebenarnya ya. ada juga yang merendahkan Rinai di wasit. Pertama gitu. Ada juga yang merendahkan Rinai di wasit. Ada yang melihat dengan sebelah matanya gitu. Setengah gitu. Non di sana sih mana gitu. Ada ya. Pernah. Suka dan dukanya ada di situ. Iya, ada banget. Rinai jadi pertamanya sebelum lisensi ada yang naon wasit AWW gitu. Udahlah perempuan mah nggak usah jadi wasit. Tapi Rinai cari sendiri tuh lisensi itu. Maksudnya di mana ya cari gitu, di mana linknya. Akhirnya tahu itu memang dari rasa aduh kok direndahin sih gitu. Merasa direndahkan. Benar kata merasa direndahkan. Oh jadi Rina nggak marah sama orang-orang yang gitu. Dibuktikan dengan prestasi dong ya. Kok ini piramid sih manusia aja. Ada satu lapang nih. Datang ya Rina, tapi Rina nggak pakai baju wasit. Soalnya kan ini masih friendly ya, masih friendly match gitu. Terus
Iya mah paling 10 menit gitu, 10 menit ngawasitana oge cenah gitu. Renanya ketawa aja deh gitu. 10 menit itu artinya merendahkan secara fisik artinya mau kuat gitu mana gitu nya. Betul. 10 menit cenah ieu mah. Rena sih cuman ketawa aja. Besoknya teh nanti ini lagi di sini ya. Siap. Sit minta foto dong, boleh. Gitu. Keren, nanti minta foto dong mas saya. Boleh. Biar saya bisa berfoto dengan wasit pertama perempuan di Purwakarta. Inai, terima kasih sudah datang ke Jadi Begini Podcast di JMN Channel. Aduh, Rina juga terima kasih banyak udah dikasih kesempatan ke sini, udah dikasih kesempatan buat memperkenalkan diri Rina yang Rina bukan siapa-siapa banget gitu. Rina nggak tahu, mungkin dengan cara ini peluang Rina lebih besar. Ya ayah, doain Rina dilancarkan semuanya. Juga semuanya juga yang di sini dilancarkan semua urusannya. Mudah-mudahan pandemi ini udah berhentilah gitu, udah selesai, jadi kita bisa berkarya terus gitu ya ayah. Amin ya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat aja gitu. Jadi kalau udah sehat kan kita bisa melakukan banyak hal ya. Gitu. Ya. Saya jadi terharu di Salam Olahraga. Oke, teman-teman, sobat JMN, Jadi Begini Podcast ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan Inai bisa juga nanti ya ketemu lagi. Boleh. Nanti mah nggak ngomongin lagi wasit, ngomongin yang lain boleh ya? Boleh, apa aja boleh. Oke, sampai ketemu lagi di Jadi Begini Podcast.